Pemirsa, pemilik warung kelontong ditodong sekelompok pria bersenjata api dan bersenjata tajam di Cilincing, Jakarta Utara. Pemilik warung dan 2 orang pembeli pun ketakutan. Aksi penodongan dan pengancaman terjadi di sebuah warung Jalan Bakti Cilincing, Jakarta Utara, terekam kamera pengawas. Pelaku bersama 5 rekannya nekat menodong pemilik warung dan 2 orang remaja yang saat itu sedang berbelanja menggunakan senjata tajam dan senjata api. Kejadian bermula saat pelaku menanyakan identitas seseorang kepada 2 remaja yang berada di depan toko dengan menggunakan senjata tajam dan pistol. Keduanya ketakutan masuk ke dalam warung disusul oknum preman ini. Korban yang tidak mengetahui sosok yang dicari para pelaku pun susah payah meyakinkan pelaku di tengah ketakutan. Tak mendapatkan jawaban yang diinginkan, pelaku bersama kelima temannya pun meninggalkan warung korban. Yang ngelayanin yang pembeli itu, malah yang baju putih yang di luar itu pengen mau dibacok sama dia. Itu bacok siapa, abang? Yang baju putih. Yang pembeli ya? Iya, yang pembeli. Yang duduk di depan pakai baju putih, yang mau diminta HP-nya sama rokoknya. Yang baju putih itu langsung masuk ke dalam, semuanya yang sama jaket hitam itu lari ke dalam. Dari saring takutnya gitu, Pak. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan kasus ini ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Korban berharap para pelaku dapat segera ditangkap agar tak lagi meresahkan warga. Di Jakarta, Sofian Firdaus, Ayus melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Bentrokan terjadi dalam unjuk rasa mahasiswa di Polres Bangkalan, Jawa Timur. Mahasiswa menganggap polisi gagal menekan angka pencurian kendaraan bermotor di Bangkalan. Para demonstran dari Himpunan Mahasiswa Islam HMI terlibat aksi kericuan dengan polisi yang mengamankan jalannya demonstrasi. Kericuan terjadi saat para mahasiswa mendesak masuk ke halaman Polres meminta bertemu pejabat kepolisian setempat. Namun upaya tersebut dihalangi pagar betis aparat hingga terjadi saling dorong. Untuk menerobos masuk ke dalam, para mahasiswa ini menggunakan mobil komando yang mereka bawa sebagai alat untuk mendesak barisan polisi. Bentrokan pun terjadi hingga terlibat aksi saling pukul, meski akhirnya dipukul mundur. Dalam aksinya, mahasiswa mengkritisi Polres Bangkalan yang dianggap gagal meredam maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor. Hal itu. Tanggapan sampean mengenai kejadian ini bagaimana? Sangat menyayangkan, saya sangat menyayangkan yang dilakukan oleh kepolisian karena kita datang secara prosedural dan datang secara baik-baik, tapi tidak ada itikat baik dari pihak kepolisian. Sementara Kapolres Bangkalan AKBP Hendro Sukmono menegaskan pihaknya sangat terbuka atas berbagai kritik masyarakat. Namun jika aksi mahasiswa terlalu provokatif dan mendesak masuk dengan cara kasar, pihaknya akan bertindak sesuai SOP penanganan demonstrasi. Kami mengapresiasi dan kami welcome dengan mereka. Kami sudah menyiapkan pengamanan dengan rapi, namun karena dari mereka mungkin tadi mendorong masuk, sehingga mekanisme kami jalankan. Tetap salah anggota kami kalau kemudian melepaskan. Ya, salah anggota kami kalau kemudian melepaskan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Sarhawi, iNews melaporkan. Pemirsa, anak seorang kepala desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditangkap polisi diduga menganiaya seorang warga karena tidak terima korban mengkritik orang tuanya. Ironisnya pada Lebaran lalu, orang tua pelaku viral di media sosial karena aksi pungli meminta THR sebesar 165 juta rupiah. Iya, tuh samuku. Ya udah di bawah ngobrol. Ya udah tuh samuku. Ya udah tuh samuku tuh. Apaan? Blunder banget. Viral di media sosial, seorang pemuda anak dari kepala desa Kelapa Nunggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menganiaya seorang warga. Nampak pelaku dan korban terlibat cekcok yang berujung pemukulan terhadap korban. Korban yang mengalami luka memar pada bagian kepala akibat pukulan pelaku langsung melakukan visum dan melaporkan kasus dugaan penganiayaan ke kantor Polsek Kelapa Nunggal. Diduga penganiayaan terjadi karena pelaku tak terima korban mengkritik orang tuanya yang merupakan seorang kepala desa di media sosial. Pelaku pun langsung menghampiri rumah korban dan menganiayanya.
Lapor mengkritik soal sebenarnya bagaimana penggunaan dana di desa yang ditempati oleh pelapor sendiri. Karena ketidaksukaan itu 2 hari yang lalu, tepatnya di malam hari sekitar jam 10, itu datang ke rumahnya pelapor gitu kan, atau korban dalam hal ini. Lalu terjadi cekcok gitu dan langsung mukul 2 kali, ada di pelipis dan juga ada tamparan di kanan atau kiri, saya lupa persis. Pihak Polsek Kabupaten Bogor telah menerima laporan pelapor berinisial M dan perkaranya sampai saat ini masih kita dalami. Sebelumnya viral di media sosial Kepala Desa Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang merupakan ayah dari pelaku meminta THR kepada seorang pengusaha. Dalam surat tersebut terdapat nominal beserta keterangan kepala desa untuk meminta THR. Kepala desa meminta 165 juta rupiah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, Ayus melaporkan. Hati-hati memasang tabung gas pemirsa, akibat api menyambar saat mengganti selang tabung gas 3 kg, sebuah warung mie ayam di Jalan Dahlia, Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar. Meski berhasil selamatkan diri, pemilik warung dan mie ayam dan pembantu mengalami luka bakar. Kobaran api membakar sebuah warung mie ayam di Jalan Dahlia, Cengkareng, Jakarta Barat terekam CCTV. Tak lama berselang, pemilik warung mie ayam keluar menyelamatkan diri, namun mengalami luka bakar. Sejumlah warga sekitar berjibaku memadamkan kobaran api menggunakan air dan alat pemadam ringan. Api baru padam usai petugas damkar tiba di lokasi. Kebakaran disebabkan saat pembantu di warung mie ayam hendak mengganti selang regulator tabung gas 3 kg, tapi tak menyadari ada kompor di sebelahnya yang masih menyala, hingga api menyambar dan kebakaran tak terhindarkan. Tabung gas, jadi salah satu kompor itu masih menyala, jadi si pemilik warung ini mengganti gas itu saat ada kompor salah satu yang menyala. Kini, pemilik warung dan pembantu warung yang alami luka bakar menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Riftal Gani, Ayus melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, seorang narapidana tewas dan puluhan lainnya dilarikan ke rumah sakit usai berpesta miras oplosan di dalam lembaga permasyarakatan kelas 2A Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sebanyak 22 warga binaan Lembaga Permasyarakatan kelas 2A dirawat di Rumah Sakit Ahmad Mokhtar Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Mereka mengaku pusing dan mual diduga keracunan usai mengkonsumsi minuman keras yang dicampur metanol atau bahan dasar pembuat parfum. Para napi diketahui berpesta miras oplosan di Aula Lapas saat merayakan acara puncak peringatan Hari Bakti Permasyarakatan ke-61. 1 orang atas nama Ilham dilaporkan meninggal dunia, 2 orang kritis dirawat di ICU, dan 11 lainnya berstatus kuning atau berpotensi besar memburuk. Informasi kan dari lapas yang di Biaro ya. Kalau yang di sini masih bisa kita tangani semua, kecuali yang kritis-kritis itu ya. Kalau yang meninggal saya dapat informasi katanya ada 1 di RSUD, tapi saya tidak tanya itu. Pemirsa, Polda Jawa Tengah mengungkap kasus kekerasan seksual berbasis online dengan korban hingga 31 anak di bawah umur. Diketahui tersangka merupakan pemuda asal Jepara, Jawa Tengah. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah berhasil menangkap tersangka kekerasan seksual berbasis online dengan korban puluhan anak di bawah umur. Tersangka berinisial S berusia 21 tahun warga Jepara, Jawa Tengah ini dijuluki predator seks lantaran telah melakukan kekerasan seksual dengan korban mencapai 31 anak dengan rentan usia dari 12 hingga 17 tahun. Jumlah tersebut diperoleh dokumen video yang didapat dari ponsel tersangka. Korban sendiri berasal dari daerah Jepara, selebihnya dari Jawa Timur, Semarang, dan Lampung. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan keluarga korban.
Petugas kepolisian langsung melakukan olah TKP di rumah tersangka dan mengungkapkan jumlah korban masih bisa bertambah karena dari keterangan tersangka ada dokumen video yang telah dihapus. Bagaimana pelaku ini melakukan kegiatan ini yang sudah kami perdalam, ya. Tetapi yang pasti bahwa dengan penggunaan media sosial dia telah merayu korban-korban anak di bawah umur ini, kemudian diminta untuk buka baju dan buka segalanya. Jika tidak mau, maka akan disebarkan. Polda Jawa Tengah masih terus mendalami guna mengungkap motif tersangka. Dan tersangka sendiri terjerat hukuman selama 12 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jika Anda ingin membeli mobil second harap lebih berhati-hati. Jangan lupa untuk cek keaslian surat-surat kendaraan Anda. Di Jakarta pemirsa, belasan unit mobil rental dugaan penggelapan disita polisi. Dalam aksinya para pelaku menyewa kendaraan dari berbagai rental mobil lalu menggadaikan atau menjualnya kepada orang lain. Tiga 13 unit mobil diamankan aparat Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat terkait dugaan kasus penggelapan kendaraan. Kasus ini terungkap setelah para korbannya membuat laporan ke Satreskrim Polres Jakarta Barat. Korban baru menyadari menjadi korban penggelapan saat mobil yang disewakan kepada tersangka tak kunjung kembali. Dalam aksinya, para pelaku menyewa kendaraan dari berbagai rental mobil, lalu menggadaikan atau menjualnya kepada orang lain tanpa seizin pemilik. 8 Maret, korban menghubungi tersangka, menanyakan kendaraannya, dan menyampaikan bahwa waktu sewanya sudah habis. Dan seharusnya dikembalikan kendaraannya. Namun, tersangka HB belum mengembalikan dan dicoba dihubungi, tidak bisa dihubungi. Kendaraan yang berhasil diamankan petugas dari tangan pelaku langsung dikembalikan kepada pemiliknya. Bapak Kapolsek beserta jajarannya yang telah menemukan mobil dari hasil laporan kita dan jujur sangat cepat sekali untuk proses penangkapannya. Jadi saya terima kasih untuk. 5 tersangka dijerat pasal tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Puncak peringatan Hari Buruh di Jakarta yang dipusatkan di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Pasukan keamanan bahkan unsur buruh mengikuti apel yang digelar pada pagi ini. Sejak pagi tadi, pasukan pengamanan dari unsur polisian dan TNI serta buruh mengikuti apel di lapangan Silang Monas, Jakarta. Sebanyak 13.000 lebih personil gabungan TNI Polri dikerahkan untuk mengawal jalannya peringatan Hari Buruh. Kegiatan May Day 2025 rencananya akan terbagi dalam 2 kegiatan, yakni Pesta Rakyat dan penyampaian aspirasi. Presiden Prabowo Subianto juga rencananya akan hadir dalam peringatan Hari Buruh di Monas. Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer menyebut Presiden Prabowo Subianto akan hadir dalam peringatan Hari Buruh. Pemerintah berjanji akan mengakomodir hak-hak buruh. Kolaborasi dengan kawan-kawan serikat pekerja dan buruh ya, apalagi besok akan dihadiri oleh Presiden Pak Prabowo Subianto dan beberapa pembantunya. Karena ini kan momen sejarah seorang pemimpin negara selama 60 tahun baru ini pemimpin negara, Presiden hadir bersama kawan-kawan buruh. Yang pasti kita akan melakukan kajian lah ya, tuntutan-tuntutan itu. Selama itu bisa kita akomodir, kita akan akomodir. Kalaupun tidak bisa, kita akan diskusikan. Karena kita tidak mau kawan-kawan buruh, hak-haknya, kan itu menjadi hak dia kan. Hak-haknya malah diabaikan gitu. Tapi tetap kita akan melakukan kajian-kajian agar tuntutan ini bisa menjadi win-win solution ya, karena ini kan antara industri dan kawan-kawan buruh misalnya, ya kita harus bisa tetap menjadi jembatan komunikasi yang baik lah. Apapun itu menjadi tuntutannya, kita tetap melakukan pendekatan-pendekatan, tapi kan basisnya harus kajian ya, harus ada basis akademiknya, tidak juga kita atas dasar tuntutan, demonstrasi dan sebagainya
Karena kita tidak mau membangun iklim usaha kita, legislasi kita basis tekanan, kita tidak mau. Harus didasarkan oleh sebuah rasionalitas, logika, itu ada kajian-kajiannya, kajian akademiknya, agar ya ini kan era yang transparan. Ayo kita buka, kita duduk bersama, kita kaji, ayo kita rumuskan bersama. Artinya pemerintah itu tidak tertutup dengan tuntutan apapun lah.